Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di presentasi tentang rancangan tindak lanjut yang saya buat. Jadi sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sumberjima dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sumberjima. Sebelumnya saya mengucapkan panggilan umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan tindak lanjut atau RTL yang berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Jadi rancangan yang saya buat di sini adalah permainan tradisional sport education model atau SER. Nama program atau proyek saya di sini adalah Happy Gota. Jadi Happy Gota itu senang dan gembira dengan olahraga tradisional. Jadi kenapa saya buat Happy Gota? Jadi siswa itu supaya lebih penasaran apa sih Happy Gota itu. Jadi siswa itu supaya lebih pengen ikut, tertarik ya untuk mengikuti program yang saya buat. Itu untuk masalah nama programnya. Untuk selanjutnya latar belakang. Olahraga tradisional merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan karena mengundang nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh generasi ke generasi. Namun di zaman modernisasi dan globalisasi ini, olahraga tradisional mulai dilupakan oleh olahraga modern dan permainan digital yang populer saat ini. Maka dari itu penting mengenalkan dan melestarikan olahraga tradisional sejak dini, terutama di kalangan anak jenjang sekolah dasar. Jadi program yang saya buat ini adalah permainan tradisional. Kenapa saya membuat permainan tradisional? Karena zaman sekarang ini peserta didik, terutama yang masih di sekolah dasar, itu sudah dikalahkan dengan generasi-generasi yang sekarang ya, yang modern. Jadi banyak kalangan anak-anak yang sekarang itu melupakan permainan-permainan tradisional. Jadi itu latar belakang dari program yang saya buat. Terus selanjutnya tujuan program yang saya buat ini, yang pertama itu mengenal berbagai jenis permainan tradisional. Jadi supaya peserta didik itu tahu apa saja sih permainan tradisional yang ada di Indonesia. Terus meningkatkan keterampilan motorik kasar melalui permainan olahraga. Jadi selain siswa itu tahu tentang permainan tradisional, juga bisa meningkatkan keterampilan motorik kasar melalui permainan olahraga tradisional. Terus yang selanjutnya menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap budaya lokal melalui olahraga tradisional. Jadi siswa itu juga bisa lebih peduli lagi dengan permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia. Terus mengoptimalkan kesehatan fisik siswa. Jadi selain dia mengetahui permainan tradisional, siswa itu juga aktif untuk kesehatan fisiknya. Selanjutnya membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial. Terus ada menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Itu tujuan dari program yang saya buat. Terus di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil dari program yang saya buat. Jadi capaian dari program ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan siswa terhadap olahraga tradisional. Terus meningkatkan keterampilan gerak motorik siswa dengan olahraga tradisional. Terus ada meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya lokal.
Terus yang selanjutnya langkah-langkah dari program saya ini, yang pertama berdiskusi dan koordinasi dengan kepala sekolah. Pasti program yang saya buat ini saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Terus merancang program dengan komunitas belajar. Program yang saya buat ini pasti saya akan koordinasikan juga ke komunitas belajar sekolah yang ada di SD Negeri 1 Sumbertimah. Terus mensosialisasikan dengan siswa, khususnya kelas 5 dan kelas 6. Yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Itu langkah-langkah dari program. Terus ada hasil dari program ini. Jadi hasil dari program ini yang pertama itu guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Jadi guru itu sebagai fasilitator supaya bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan khususnya di permainan tradisional. Terus ada peserta didik memahami pentingnya mengetahui dan menghargai warisan budaya lokal. Jadi seperti saya tadi bilang, peserta didik itu mengetahui, terus bisa menghargai warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu untuk capaian langkah-langkah dan hasil dari program ini. Terus ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Indikatornya yang pertama itu siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional, asal usulnya, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Terus siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Jadi dalam program ini siswa itu secara efektif bekerja dalam tim, bekerja sama ya, menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Terus siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Jadi permainan, kalau seandainya permainan tradisional itu sudah dikemas dengan baik, siswa itu lebih tertarik. Makanya seperti tadi saya bikin judulnya yang lebih menarik supaya siswa itu lebih tertarik, lebih penasaran apa sih itu epigota. Terus ada siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Terus ada siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Makanya permainan tradisional saya bikin programnya supaya lebih menarik, dari dia itu bermain sambil belajar. Begitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama itu ada target peserta. Jadi target peserta di sini saya pakai kelas 5 dan kelas 6 di SD Negeri 1 Sumbertimah. Jadi di sini kelas 5 ada 2, 5A dan 5B. Terus kelas 6 juga ada 2, 6A dan 6B. Jadi jumlah siswanya itu 101 siswa. Jadi semua kelas 5A, 5B dan 6A, 6B. Usia peserta itu 10 sampai 12 tahun. Itu target peserta. Terus untuk pengaturan program. Pengaturan program di sini ada ruang. Jadi ruang itu lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Terus ada waktu program dilaksanakan selama 6 minggu. Jadi program ini dilaksanakan selama 6 minggu. Jadi minggu pertama itu persiapan dan perencanaan program. Jadi sebelum mulai program ini yang pasti persiapan dulu perencanaan dan program itu seperti apa. Terus minggu kedua riset dan pengumpulan informasi. Terus minggu ketiga eksperimen dan latihan bermain. Jadi saya latihan bermain itu bersama siswa.
Terus minggu keempat dan kelima itu produksi produk dan dokumentasi. Terus untuk minggu keenam presentasi dan publikasi. Itu untuk pematuran program. Terus untuk selanjutnya ada mitra dalam komunitas belajar. Jadi mitra dalam komunitas belajar dalam program saya ini yang pasti Guru Bejo sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Jadi di sini saya sendiri nanti sebagai Guru Bejo untuk membimbing peserta didik ya dalam permainan apa nanti permainan tradisional yang akan dibuat. Terus ada guru kelas. Guru kelas nanti membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Terus selanjutnya ada orang tua. Orang tua dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Jadi itu untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yang saya buat. Terus untuk selanjutnya kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi di sisa sumber 5 ini apa sih kapasitasnya? Sumber yang pertama itu sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimiliki di sekolah ini di sisa sumber 5 ada lapangan sekolah, tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan tradisional dengan aman. Kebetulan di sini di belakang sudah ada lapangan 2, lapangan volley dan lapangan bulu tangkis, dan itu juga sudah luas dan cukup aman untuk melakukan permainan tradisional nantinya. Terus alat permainan, sebagian besar alat-alat tradisional sudah tersedia dan nanti ditambah dengan memanfaatkan barang-barang yang ada. Jadi sebagian besar sudah ada di sekolah. Terus nanti akan ada lagi alat-alat tambahan yang memakai apa namanya bahan-bahan nanti yang ada di sekolah ini atau yang dimodifikasi. Terus guru Bejo pengalaman dalam mengajarkan permainan tradisional dan keterampilan olahraga. Terus ini ada komunitas sekolah, dukungan dari kepala sekolah tentunya. Terus guru kelas, orang tua dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Terus ada pemanfaatan aset. Untuk pemanfaatan aset ini yang pastinya pasti lapangan olahraga nanti digunakan untuk sesi permainan tradisional yang membutuhkan ruang terbuka. Terus guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan dan refleksi. Terus yang terakhir itu adalah orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa atau peserta didik. Terus di sini ada rencana evaluasi program yang saya buat itu ada 3: lini masa evaluasi, sumber data, dan teknik pengambilan data. Jadi untuk lini masa evaluasi itu yang pertama itu awal program. Awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Itu untuk di awal program. Jadi siswa itu menilai pengetahuan dasar tentang permainan tradisional. Terus tengah program ini mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Seperti apa nanti keterlibatan siswa di permainan tradisional tersebut. Terus akhir program di sini ada refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama dan sikap peserta didik. Itu untuk akhir program ya. Terus untuk komunitas sekolah tadi sudah dukungan dari guru kelas, orang tua dan komunitas sekolah untuk membantu pelaksanaan evaluasi program. Terus di sini sumber data yang pertama itu ada peserta didik.
Peserta didik mulai observasi dan refleksi setelah permainan. Guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Orang tua mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Di sini orang tua juga akan terlibat. Terus di sini teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data di sini ada observasi langsung selama permainan. Terus refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Terus ada kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan. Nah, jadi itu untuk rencana evaluasi dari program atau proyek yang saya buat ini. Terus di sini program yang saya buat ini pasti ada kemungkinan tantangan dan solusinya. Tantangan pertama itu kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Jadi peserta didik atau siswa ini kebanyakan lebih tahu ke modern atau global yang sekarang ini. Jadi siswa itu pasti kesulitan dalam memahami aturan permainan tradisional. Jadi solusinya adalah menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi secara langsung agar siswa bisa langsung mempraktekkan. Jadi aturannya kita buat lebih sederhana dan nanti akan memberikan demonstrasi tentang permainan tradisional tersebut. Itu untuk tantangan yang pertama. Jadi tantangan yang kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan itu sulit atau membosankan gitu ya. Jadi kebanyakan siswa itu karena dia itu tidak tertarik dengan permainan tradisional atau mungkin permainan itu membosankan. Jadi solusinya itu adalah menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya mengkombinasikan permainan gobak sodor dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Pengalaman saya waktu di PKG kemarin pada saat tatap muka, jadi kita di kelas itu disuruh membuat rancangan juga seperti ini, permainan tradisional. Jadi permainan saya itu bola, sejenis bermain bola futsal, tapi dirancang sedemikian rupa supaya lebih menarik. Jadi peserta ini itu lebih menyenangkan dalam permainan tersebut. Jadi bola itu bukan dipakai lagi bola-bola futsal, bola kulit itu, tapi bola plastik yang agak kecil. Terus bermainnya itu juga tidak bermain seperti futsal, kita modifikasi juga. Jadi bermain nanti mau pakai, waktu itu saya mau pakai tongkat, tapi tongkatnya itu dimodifikasi. Modifikasi saya pakai waktu itu kertas-kertas bekas atau koran-koran bekas. Jadi bermainnya itu untuk memakai tongkat tersebut. Jadi itu untuk tantangan yang kedua. Terus untuk tantangan yang ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Jadi solusi untuk keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam di sini mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Jadi itu untuk kemungkinan tantangan dan solusi dalam program atau proyek yang saya buat. Terus ada penutup rencana tindak lanjut dan catatan. Jadi penutup pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 5 dan kelas 6. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Untuk tentunya rencana tindak lanjut, presentasi rencana kepada komunitas belajar sekolah untuk mendapatkan masukan. Terus implementasi program sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
Terus ada dokumentasi kegiatan dan refleksi kegiatan untuk perbaikan di masa mendatang. Terus di sini ada catatan rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional, serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar pentingnya kerjasama dan sportivitas. Itu. Jadi itu rancangan program yang saya buat, ya. Jadi program yang saya buat itu permainan tradisional dalam model set, sport education model. Jadi selain siswa itu berolahraga, dia itu juga mengetahui nilai-nilai budaya yang terkandung di Indonesia ini. Jadi itu saja Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu jika ada masukan yang ditanyakan silakan. Ini Bapak, ya silakan. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Ketua. Saya selaku kepala sekolah. Sebelum lanjut, mari kita kurang pengajian lima. Om Swastiastu. Nah, jadi apa yang telah tadi disampaikan oleh Pak Ketua dengan presentasi pada kegiatan hari ini, jadi kami selaku kepala sekolah sangat mendukung daripada kegiatan ini, di mana program-program yang telah disampaikan tadi sudah cukup bagus. Jadi Bapak mohon kepada Pak Ketua dalam hal ini tolong dilaksanakan kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang sudah saya katakan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Waktu Bapak. Baik, terima kasih atas masukannya Pak. Jadi di sini saya akan melanjutkan program saya ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terus untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada? Pas. Jadi terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk Bapak Ibu guru dan Bapak kepala sekolah SDN Sumber 5. Jadi itu rancangan program yang saya buat. Akhir kata saya ucapkan pada rumah Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu.